Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para santriwan, santriwati kelas 2 yang saya muliakan. Pasal keempat, kewajiban melaksanakan beberapa kefarduan dan meninggalkan keharaman. Setiap orang mukallaf, yaitu orang yang telah akil baligh, itu wajib melaksanakan semua hal yang diwajibkan oleh Allah dan wajib mengerjakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, yakni mengerjakannya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan menjauhi hal-hal yang membatalkan. Dan seseorang harus menyuruh orang yang ia lihat meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut atau mengerjakannya tapi tidak sesuai dengan tuntunan, dan ia harus memaksa orang tersebut untuk mengerjakannya sesuai syariat apabila ia mampu. Contoh, ketika sujud, ini ketujuh anggota harus memenuhi syaratnya ya. Nah, dia harus jidatnya, ya, baduknya, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua jari-jari bagian dalam kaki, ini harus sesuai syaratnya. Kalau kita melihat orang kok melakukan sujud tidak seperti itu, maka kita harus amar ma'ruf, harus memberitahu. Itu kewajiban. Ya. Apabila ia tidak mampu, maka ia harus mengingkarinya dalam hati. Ada orang melakukan sesuatu kemungkaran, kita nggak mampu untuk mencegah, kita harus ingkar dalam hati. Dan ini tergolong iman yang paling lemah, yakni minimal yang harus dikerjakan oleh seseorang apabila ia tidak mampu adalah mengingkari, itu minimal. Dan orang mukallaf juga harus meninggalkan semua keharaman-keharaman serta mencegah pelakunya dengan paksa apabila ia mampu. Apabila tidak mampu, ya harus mengingkari dalam hati. Dan seseorang juga harus meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Adapun definisi haram adalah sesuatu yang Allah mengancam pelakunya dengan siksaan dan menjanjikan orang yang meninggalkannya dengan pahala. Pasal kelima, waktu-waktunya sholat maktubah. Termasuk salah satu kewajiban adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang pertama sholat zuhur. Adapun waktunya adalah ketika matahari tergelincir hingga bayangan setiap benda menyamai benda tersebut, selain bayangan waktu istiwa. Jadi misalnya ada tongkat 1 meter, maka bayangannya sudah 1 meter, itu berarti sudah habis waktu zuhur. Yang kedua waktu asar, waktunya adalah setelah waktu sholat zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga maghrib, waktunya dari setelah terbenamnya matahari hingga terbenamnya mega yang berwarna merah. Waktu isya yang keempat adalah setelah habisnya waktu maghrib hingga terbitnya fajar shodiq ya. Yang kelima subuh, waktunya adalah setelah waktu isya hingga terbitnya matahari. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.